Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai Sobat Maisuna Channel, bertemu lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik amalia maupun etika, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Sobat Maisuna Channel, kita mulai saja sunnah kita kali ini. Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan bagaimana kita dapat meraihnya, tanda-tandanya, serta amalan apa yang harus kita kerjakan saat malam tersebut tiba di dunia ini. Berikut ini ulasan-ulasannya, tetap di Maisuna Channel. Keutamaan malam Lailatul Qadar. Tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Syekh Khalid Al-Muslih Hafizullah Ta'ala menyatakan bahwa tidak ada tanda khusus jika seseorang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Terang beliau, kalau kita memperbanyak beribadah terus menerus di 10 hari terakhir Ramadan, tentu akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Demikian yang beliau utarakan dalam salah satu video beliau. Patut pula dipahami bahwa cara menghidupkan malam tersebut bisa dengan mengerjakan sholat isya, sholat tarawih, salat malam, dan salat subuh. Mengerjakan ketiga salat ini dapat dicatat telah mengerjakan salat malam suntuk. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala salat malam penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 656 dan Tirmizi nomor 221. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seseorang bersolat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala solat di sisi malamnya. Hadis riwayat Ahmad. Al-Arnud menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Terjadinya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih memungkinkan sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika dia timpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat Toyilasi Haisami mengatakan periwayatannya adalah siko terpercaya. 2. Malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. 3. Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. 4. Matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bencana hingga matahari itu naik. Hadis riwayat Muslim. Amalan-amalan yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pertama, Lailatul Qadar masih terus akan terjadi hingga hari pembalasan. Kedua, kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar dan menghidupkan malamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ketiga, Lailatul Qadar dicari pada malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan, carilah pada malam-malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari nomor 2027 dan Muslim nomor 1167. Keempat,
Lailatul Qadar hanya terbatas pada 10 hari terakhir dari Ramadan yang diharapkan terjadi pada malam ke-21, 23, atau 27. Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam ke-21 sebagaimana disebutkan riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lailatul Qadar bisa terjadi pada malam ke-23 sebagaimana disebutkan riwayatnya dari Abdullah bin Unais dalam hadis Ubadah bin Ash-Shamit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam ke-25, 27, 29. Dalam hadis Muawiyah disebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram hadis nomor 705 menyatakan hadis Muawiyah dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau berkata, mengenai Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Diriwayatkan oleh Abu Daud, namun pendapat yang kuat hadis ini mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat. Para ulama berselisih mengenai tanggal pasti Lailatul Qadar. Ada 24 pendapat dalam masalah ini yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kelima, amalan pada malam Lailatul Qadar. Memperbanyak doa Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu jika saja aku tahu bahwa suatu malam adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doanya mesti kuucapkan? Jawab Rasulullah SAW, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, engkau maha memberikan maaf dan engkau suka memberikan maaf, menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah segala dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dari Ibnu Majah nomor 3850. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak sholat pada malam Lailatul Qadar dan sungguh-sungguh ibadah di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang terlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Keenam, dianjurkan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah hingga terbit fajar subuh. Karena malam tersebut penuh keselamatan dari tenggelamnya matahari hingga terbit fajar subuh. Dalam ayat disebutkan, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Dalam perkata Imam Syafi'i, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang lama, tetapi tidak ada pendapat baru yang menyelisihinya atau bersesuaian dengannya. Maka pendapat ini menjadi pendapat mazhab tanpa ada beda pendapat di dalamnya. Al-Majmu', lihat Al-Mutamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Ketujuh, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Qadar ayat 3. Maksudnya adalah ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari ibadah di 1000 bulan lainnya yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Kedelapan, Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan, siapa saja yang melihat Lailatul Qadar terjadi, hendaklah ia sembunyikan, lalu ia berdoa dengan penuh keikhlasan, niat, dan keyakinan untuk kepentingan agama dan dunianya. Al-Mutamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Kesembilan, Lailatul Qadar itu sebenarnya disembunyikan waktunya pada kita agar kita terus bersemangat mencarinya setiap tahunnya, agar kita mencarinya pada akhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Tanda Lailatul Qadar itu adalah malam tersebut tidak begitu panas, tidak begitu dingin, matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan putih, tidak terlalu menyorot. Al-Mutamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Dan semoga setiap amalan kita mendapatkan ridhonya dan ampunannya selalu, agar kelak di akhirat kita semua bisa masuk ke surganya tanpa hisab. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari azab kubur, azab api neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari dajjal yang pembohong. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.